selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu pertama September 2025. Oke, buat para Aquarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu juga tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Aquarius langsung aja. Oke Aquarius, di minggu pertama September aku melihat ada gosip yang beredar tentang kamu. Lagi-lagi kamu jadi bahan omongan, jadi buah bibir. Aku nggak tahu ya Aquarius. Kenapa Aquarius ini sering banget diomongin sama orang lain? Padahal sebenarnya Aquarius itu kehidupannya bisa dikatakan kamu mencoba untuk happy sendiri, nyenengin diri sendiri. Tapi ya sekali lagi ya, terkadang itu yang ngebuat aku tuh jadi bertanya-tanya, Aquarius ini sering banget diomongin sama orang lain, sering digosipin. Padahal kamu kayaknya nggak terlalu ngurusin kehidupan orang lain. Intinya kayak orang yang hanya berusaha untuk nyenengin kehidupannya sendiri gitu ya. Kayak orang lain mau ngomong apa, kamu tuh juga kayak nggak ngurusin kehidupan orang lain lah, nggak sibuk campurin urusan orang lain gitu. Apakah ada orang di sekitaran kamu yang membuat nama kamu jadi jelek gitu ya, sehingga kamu tuh kebagian jatah diomongin terus gitu. Atau ada orang di samping kamu yang di sini ngebuat citra kamu jadi buruk. Nah itu yang ngebuat kamu jadi digosipin terus, diomong-omongin. Cipratan dari hasil tingkah laku orang lain yang nggak bener, yang deket sama kamu, ngebuat kamu jadi jelek ya di mata orang lain, terus diomong-omongin lah kayak gitu, digosipin ini itulah gitu. Terus di minggu pertama ini juga aku melihat, tapi ya di balik ada namanya hidup, ada pro dan kontra ya. Ada yang ngegosipin kamu, ada yang ngomong-ngomongin kamu jelek, tapi bukan berarti semua orang kayak gitu. Ada juga yang ngomongin kamu baik. Aku melihatnya kayak gitu ya, bahwa ada yang pro dan ada yang kontra sama Aquarius. Yang ngomongin jelek ada, yang ngomongin bagus juga ada. Yang berpandangan negatif ada, yang berpandangan positif juga ada sama kamu gitu. Excited sama kamu, suka ngeliat kamu karena kamu tuh orangnya ceria gitu ya, happy. Kamu nggak pernah berusaha untuk umbar kesedihan kamu, hanya kesenangan, hal yang seneng-seneng lah yang kamu liatin ke orang-orang gitu. Dan juga di minggu pertama ini sebenarnya banyak hal-hal yang membuat kamu merasa kehidupan kamu sangat terpuruk gitu loh. Aku nggak tahu apakah ini cuma perasaan kamu doang atau terbawa suasana atau gimana, atau memang suasananya memang lagi nggak baik-baik aja kak, ngerasa terpuruk gitu. Dan ada hal-hal yang kamu udah lama tunggu-tunggu juga nggak sampai-sampai gitu loh, nggak kesampean. Ada hal-hal yang terkadang bikin kamu tuh jadi nggak sabar buat nunggunya lagi Aquarius. Kayak, iya kak aku memang nunggu sesuatu, atau aku nungguin seseorang kak, tapi ini lama banget datangnya kak. Sudah sesabar itu aku, sudah se-effort itu, cuma ini nggak sampai-sampai ke aku kak. Padahal kurang usaha apa lagi aku, kayak gitu. Ada hal-hal yang bikin kamu jadi gedek nunggunya di minggu pertama ini. Terus juga tentunya Aquarius nggak terlepas dari adanya gangguan-gangguan ya. Di minggu pertama ini ada aja hal-hal yang terkait dengan masa lalu yang ngedistract kamu. Apakah orang di masa lalu atau masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lalu, itu ngedistract kamu banget kalau kamu kilas balik ke belakang lagi gitu. Apakah kecerobohan atau kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu kayak berimbas gitu ke sekarang gitu, terutama di minggu pertama nanti. Kayak yang iya ya dulu kayak gini ya gitu ya. Setiap orang itu pasti punya masa lalu, dan kita pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya dalam hidup. Gak di masa sekarang, gak di masa lalu, pasti ada kesalahannya. Dan apapun itu seharusnya kesalahan yang pernah kamu lakukan gak ngedistract kamu gitu loh ya, untuk jadi seseorang yang berbeda, untuk menjadi seseorang yang harus ini Ten of Swords ini ya. Terus di minggu pertama ini juga ada hal-hal yang bikin kamu jadi nggak happy juga kalau aku melihatnya. Bikin kamu jadi ragu, jadi takut, jadi mungkin salah dalam kayak mentafsirkan sesuatu maksud,
sehingga ini apa sih, nggak jelas banget gitu ya, kenapa sih harus kayak gini. Mungkin pernyataan seseorang, karena kamu salah dalam mentafsirkan omongan seseorang, kamu jadi mikir nih orang nggak jelas banget, padahal sebenarnya bukan itu ya. Mungkin hanya kamu yang salah informasi atau informasi kurang lengkap ya, jadinya kayak gitu tuh ya. Ada hal yang bikin kamu jadi nggak happy karena apa yang kamu tangkap setengah-setengah gitu Aquarius. Jadi kalau kamu dengar suatu informasi, kabar berita di minggu pertama ini, usahakan full, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, kepotong-kepotong, itu ngebuat kamu akan membuat suatu kesimpulan yang lain, dan kesimpulan itu bisa berpengaruh ke dirimu, kayak jadi bikin kamu nggak happy, jadi bikin kamu tambah nggak suka sama seseorang, kayak gitu ya. Dicari tahu dulu fullnya. Terus di minggu pertama ini juga ada harapan Aqua ini beberapa yang akan terkabul. Ini kartu kamu banget ya, The Star Aquarius ya. Ada harapan, keyakinan yang pada akhirnya menjadi nyata di minggu pertama ini. Amin. Padahal beberapa zodiak lainnya tadi yang udah aku reading, itu tuh The Star-nya rata-rata terbalik. Tapi kamu di minggu pertama ini justru kebalikannya. Harapan kamu ada yang bisa terwujud. Kalau aku melihatnya seperti itu. Terus juga di minggu pertama ini, aku melihat ada hal-hal yang sepertinya untuk coba kamu lepaskan. Ya, apakah itu kayak apa ya? Aku melihat ini tentang pandangan orang-orang terhadap kamu, omongan orang-orang terhadap kamu. Kamu mencoba untuk melepaskan segala hal yang mungkin diomongkan atau dituduhkan ke kamu. Kamu hanya ingin terbebas dari omongan orang-orang tentang kamu. Istilah kata tuh, kamu nggak ingin digaduh kehidupannya sama orang lain. Kayak, nggak apa-apa aku nggak diperhatiin, yang penting kehidupan aku tenang daripada diperhatiin tapi aku dinyinyirin terus gitu ya. Dan ada beberapa orang yang memang jealous sama kamu Aquarius, sehingga jadinya ngomongin kamu terus. Ya, biasa ya. Orang banyak fans itu gitu Aquarius ya. Jadi rawan diomongin kan. Karena apa? Ibarat kata tuh kamu kayak jadi spotlight gitu. Jadi diperhatiin, semua tentang kamu diomongin. Karena emang merhatiin mereka, jadi ada bahan omongan gitu ya. Sangat memperdulikan kehidupan kamu. Ya. Jealous, terus juga mencoba untuk pansos sama kamu juga sering ya. Dan di minggu pertama ini juga aku melihat ada potensi kerjasama. Tentang potensi kerjasama antara Aquarius dan seseorang yang bisa menghasilkan cuan. Tambah iri lah nih orang-orang itu tadi ya, yang ngomong-ngomongin kamu ini. Iya Aquarius, kerjasama ini ada, pasti dia sombong banget gitu ya. Untungnya gede, pasti tambah besar kepala lah dia itu. Jadi semakin banyak gitu ya omongan tentang kamu. Ya ibarat kata pepatah, semakin tinggi pohon, ya nggak sih? Semakin kencang anginnya, kayak gitu ya. Nah kamu juga kayak gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk Aquarius di minggu pertama September ya 2025. Pesannya buat kamu yang pertama, katanya coba ekspresikan kreativitasmu atau dirimu ya dengan penuh perasaan gitu. Jadi kamu boleh bebas mengekspresikan dirimu, lepaskan bebanmu, bebaskan dirimu, ekspresikan dirimu dengan sebaik-baiknya sesuai moodnya kamu gitu loh, tanpa harus nutup-nutupin gitu aslinya kamu gimana, lagi ngerasain apa. Ekspresikan aja perasaan kamu dengan bebas gitu, jangan takut dengan orang lain. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan belajarlah untuk bisa menerima apapun yang datang ke dalam kehidupannya kamu, baik itu positif ataupun negatif. Kalau yang datang positif disyukuri, kalau yang negatif dijadikan sebagai sumber pelajaran biar kedepannya aku harus gimana, harus jadi lebih baik lagi kah, atau harus melakukan apa gitu ya. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan percaya kepada dirimu sendiri dan miliki keberanian untuk melangkah ya, melanjutkan hidup buat kedepannya jauh lebih kuat, jauh lebih konsisten, berani ya, seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Aquarius Kak, di minggu pertama September energi paling kuat ya. Ada Leo, ada Sagi, ada Pisces, Aquarius, sama Aquarius juga ada, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Aquarius.